Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Muhammad Fadlan Ramadan with my partner Hana Fadila Putri from 11 Science 1. Here we would like to present our materials about procedure text. Ya, halo semuanya. Jadi saya Muhammad Fadlan Ramadan dan beserta rekan saya Hana Fadila Putri dari kelas 11 MIPA 1 ingin mempresentasikan tentang material kita tentang procedure text. So, the definition of procedure text. Procedure text is a text which aims to inform the readers about the steps to do something. Jadi, teks prosedur itu adalah sebuah teks yang bertujuan untuk memberitahukan kepada para pembacanya tentang sebuah langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu. There are two types of procedure text. The first one is recipe procedure text, and for the second one is manual procedure text. Nah, ada dua tipe atau jenis dari teks prosedur ini. Yang pertama itu teks prosedur resep, dan yang kedua adalah teks prosedur manual. Recipe procedure text. Well, recipe procedure text is a set of instructions to prepare how to cook something, including a list of the ingredients required. Nah, teks prosedur resep ini adalah sebuah rangkaian tentang beberapa langkah atau cara-cara untuk mempersiapkan tentang bagaimana kita memasak sesuatu, termasuk dari sebuah list atau dari bahan-bahan yang dibutuhkan. And the next is generic structure of recipe procedure text. There are three parts of structure in recipe procedure text. The first one is goal. Goal is the writer's purpose in making procedure text. And the second one is ingredients. Ingredients is the part to mention everything that we need to make the foods. And the last one is steps or procedure. The step is the instruction that we have to do to make the foods. Nah, ada 3 bagian dari struktur dari teks prosedur resepi ya. Yang pertama itu tujuan atau goal. Tujuan ini adalah sebuah motif penulis dalam membuat teks prosedurnya. Kemudian yang kedua itu bahan-bahan. Bahan-bahan adalah bagian untuk menyebutkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk membuat makanan itu. Dan yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah. Langkah-langkah itu adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan untuk membuat si makanannya ini. Next, there is language features of recipe procedure text. There are 4 language features here. The first one is simple present tense, and the second one is adverbial of sequences. The third one is imperative sentence, and the last one is adverb of time. Fitur kebahasaan dari prosedur teks prosedur recipe. Yang pertama itu menggunakan simple present tense. Yang kedua, kata keterangan seperti first, second, and next, the last, steps. Dan yang ketiga ada kata perintah ya. Dan yang keempat adalah kata keterangan waktu. Next, the purpose of recipe procedure text. The first purpose of recipe procedure text is first, to describe how something is made in several sequences. Second, to provide some steps in sequence about how to make something. Jadi, tujuan dari teks prosedur resep itu ada 2. Yang pertama itu untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu dibuat dalam beberapa langkah atau cara-cara. Dan yang kedua itu untuk
menyediakan beberapa langkah-langkah yang berurutan tentang bagaimana sesuatu itu dibuat atau bagaimana cara membuat sesuatu. Next, we will explain about manual procedure text that will be presented by my partner Hana Fadilah Putri. Manual procedure text. Manual procedure text is about procedure text that contain how to do something in several sequenced steps. Teks prosedur manual. Teks prosedur manual yaitu teks yang berisi tentang bagaimana melakukan sesuatu dalam beberapa langkah yang berurutan. The generic structure of manual procedure texts are: the first is goal. This part describes the purpose of doing or operating something. For example, how to use an electronic iron. Then, the second is material. It contains of the material or equipment in a processes of doing or operating something. For example, the materials are iron and electricity socket. Then the last is step. It contains of the instruction of doing or operating something. For example, the steps are: first, plug the iron cable into an electricity socket and wait until the iron gets warmer. Then the second is place the clothes on the placemat. And the last is apply the iron on the clothes surface evenly. Struktur umum teks prosedur manual. Yang pertama yaitu tujuan. Bagian ini menjelaskan tujuan dari melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan setrika elektronik. Lalu yang kedua yaitu peralatan. Ini berisi peralatan dalam proses melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Misalnya, peralatan yang digunakan yaitu setrika dan stop kontak. Lalu yang terakhir yaitu langkah. Ini berisi instruksi-instruksi dalam melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Contohnya, langkah yang pertama yaitu colokkan kabel setrika ke stop kontak listrik dan tunggu sampai setrika memanas. Langkah yang kedua yaitu letakkan pakaian di atas alas. Dan langkah yang terakhir yaitu setrika pada permukaan pakaian secara merata. Language features of manual procedure text are simple present tense, connective, imperative sentence, and adverbs. Then, the purpose of manual procedure text are to describe how something is done in sequenced steps, and to provide a series of steps in sequence that explains the reader. Kaidah kebahasaan dari teks prosedur manual yaitu tenses dari simple present, kata hubung, kalimat imperatif atau kalimat perintah, dan yang terakhir yaitu kata keterangan. Lalu tujuan dari teks prosedur manual yaitu untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dilakukan dalam langkah-langkah yang berurutan dan untuk memberikan serangkaian langkah secara berurutan kepada pembaca. Well, we would like to say sorry if there are some mistakes, and that's all from us. Thank you so much for watching our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.